Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila dari semester 3 Pendidikan Agama Islam, jurusan Tarbiyah dari kampus STIA Salamiyah. Baik, dalam video ini saya akan membuat video tentang bimbingan konseling pada anak-anak yang pemalas. Dalam hal ini, kita akan mencari tahu apa akar dari masalahnya dan tujuan untuk masalah ini. Dalam hal ini, untuk mencapai perkembangan yang optimal, ada langkah-langkah yang harus kita jalani. Yang pertama adalah menganalisis, yang kedua mengidentifikasi, yang ketiga adalah diagnosis, yang keempat yaitu prognosis, dan yang terakhir adalah evaluasi. Langkah yang pertama adalah menganalisis. Terlebih dahulu, konselor akan menganalisis si klien yang mempunyai perilaku yang pemalas oleh klien yang mungkin ditunjukkan oleh perilaku-perilaku yang ditunjukkan oleh pola-pola tertentu dari klien tersebut. Seorang konselor akan membantu bagaimana mencari mengidentifikasi akar permasalahan kenapa seorang klien ini menjadi pemalas. Setelah dianalisis, ternyata ada beberapa alasan yang mungkin menjadi faktor seseorang menjadi pemalas. Yang pertama adalah kebiasaan menunda. Yang kedua adalah karena seorang tersebut merasa bosan akan hal-hal yang mungkin hanya itu-itu saja yang dilakukan. Setelah menganalisis masalah-masalahnya, maka selanjutnya adalah mengidentifikasi apa saja faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan tersebut timbul pada perilaku pemalas. Yang pertama, perilaku pemalas yang pertama adalah kebiasaan menunda. Penyebab seseorang menunda pekerjaan atau suatu tugas yaitu adalah dia berpikir bahwa akan masih ada waktu selanjutnya lagi untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Tidak harus langsung dikerjakan pada waktu itu juga. Perilaku menunda tersebut, seorang klien merasa bahwa dirinya akan mendapatkan adrenalin, yaitu menunda pekerjaan, bahwa pekerjaan tersebut bisa dilakukan di akhir waktu, karena itu membuat dia merasa lebih cepat untuk menyelesaikan pekerjaannya. Faktor lain dari perilaku pemalas adalah mungkin saja si klien tersebut merasa stres karena banyaknya pekerjaan atau tugas-tugas yang harus dilakukan. Lalu si klien merasa depresi akan menumpuknya pekerjaan, dan bisa saja itu adalah termasuk dari gangguan afektif, yaitu terlalu banyak menggunakan obat-obatan. Jadi membuat si klien merasa lebih lelah karena pekerjaan atau dari gangguan afektif tersebut. Selanjutnya adalah langkah diagnosis. Dalam bimbingan konseling, diagnosis lebih deskriptif daripada bimbingan medis. Diagnosis yang sesuai dengan situasi klien. Pada perilaku pemalas, kebiasaan menunda bisa jadi disebabkan karena kurangnya manajemen waktu. Jika klien merasa bosan dengan kegiatan itu-itu saja, mungkin klien kurang motivasi untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya adalah prognosis. Konselor akan membantu klien dalam memahami konsekuensi dari perilaku pemalas dan membantu merumuskan perkiraan tentang perubahan yang akan mungkin terjadi yang diambil oleh si klien tersebut. Konsekuensi yang akan didapatkan oleh seorang tersebut, maka akan terjadi dampak yang negatif, seperti jika kita sering menunda-nunda tugas pada waktu yang lama, maka konsekuensi yang akan didapatkan adalah mungkin saja tugas tersebut akan terbengkalai dan tidak akan pernah selesai jika terus ditunda-tunda selama waktu yang tidak dapat ditentukan. Klien merasa bosan dengan hal yang sama setiap hari, konsekuensinya adalah dia tidak akan mendapatkan suatu hal yang baru yang mungkin akan mendorong menjadi keinginan yang lebih baik. Selanjutnya, setelah melakukan beberapa sesi, inilah langkah akhir untuk mengatasi masalah perilaku pemalas, yaitu dengan melakukan evaluasi. Konselor akan membantu klien untuk mengatasi perilaku pemalas dan membantu mengukur perkembangan kemajuan mereka. Evaluasi berkala akan membantu memastikan bahwa strategi dan tindakan yang diambil akan berfungsi. Konselor memberikan motivasi agar dapat mengurangi perilaku pemalas serta memberikan arahan-arahannya. Konselor akan memberikan atau membantu menyesuaikan rencana bantuan. Demikianlah proses bimbingan konseling pada perilaku pemalas. Dalam hal ini, konselor harus mencari tahu faktor penyebabnya sampai dapat mengatasi dan memberi bantuan untuk mencapai perkembangan yang optimal. Demikianlah tugas yang dapat saya buat dalam video bimbingan konseling pada perilaku pemalas. Terima kasih kepada Ibu Neng Sulani NIKOM, aku dosen pengampu dalam mata kuliah bimbingan dan konseling, karena arahan-arahannya tersebut
kita dapat menyelesaikan tugas ini. Saya akhiri video ini, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.